supaya kita menjadi segambar dengan Dia, supaya kita hidup berkuasa, tidak lagi membutuh dosa, tetapi kita yang memerintah. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua setan harus tunduk dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dan Tuhan berkata beranak pinak penuhi bumi. Tuhan mau kita penuhi bumi ini dengan anak yang kekal. Karena nanti pun ada bumi baru, lagi baru berikan Tuhan, di mana orang-orang selamat akan tinggal di dalamnya. Biar anak-anak kita juga ada di situ. Amin. Tetapi Tuhan tidak mau hanya kita beranak anak badan saja, karena kita punya kemampuan untuk punya anak-anak rohani, yaitu orang-orang kita injili dan kita muliakan. Itu sebabnya Tuhan berkata, injili sampai ke ujung bumi. Punyailah anak memenuhi bumi ini. Dan sudah itu ajaran mereka. Jadi saudaraku, sesudah kita selamat, Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal ini, supaya kita dipulihkan dalam hal itu, kembali menjadi seperti Yesus. Kita berkuasa dan kita saudaraku mempunyai anak-anak memenuhi bumi ini. Karena itu akan menceritakan kepada seluruh bumi ini bahwa ada Tuhan yang hidup yang bekerja dengan atau tinggal di dalam kita. Bumi ini tidak tahu saudaraku mengenai Tuhan. Ya, oke lah, yang saya lihat dari matahari, dari ini, buku Roma berkata semua manusia seharusnya mencari Tuhan. Dia melihat semua dunia ini, kenapa matahari tiap pagi terlihat di sorga, tiap hari matahari dari sana terbit, tenggelamnya di sana, tidak pernah dari sana terbit, tenggelamnya di sana. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mengayomi. Amin. Karena ada Tuhan yang memeliharakan bumi ini. Karena Dia berkuasa pencipta langit dan bumi. Nah, seharusnya manusia harus mencari. Saya mengalaminya karena saya selamat. Sudah saya sama dokter. Nah, selama itu saya selalu berpikir, di mana Tuhan itu? Bagaimana? Siapa Tuhan itu? Manusia ini, kenapa dia ada? Mau kemana dia? Ada apa di bumi ini? Manusia ini diberikan Tuhan kekekalan, berikan bangga-bangga. Sehingga kita mencari Tuhan. Saya kan itu saya tanya kepada ibu saya, ini orang semua ada agamanya, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen. Mama, Papa, kemana kita pergi? Ya, saat itu kami belum ke gereja. Lalu ibu saya berkata, kelihatannya orang-orang yang pergi ke gereja itu kita lebih baik dari dia. Nah, itu makanya perlu kita pergi ke gereja, memancarkan kebenaran. Ada Tuhan di sini, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang berkata, ada Tuhan yang hidup. Dan itu yang bisa dipancarkan oleh anak-anak Tuhan yang dewasa, oleh gereja Tuhan yang dewasa, yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya sampaikan ini kepada saudara untuk menambahi lagi ke hati saudara bertobat-tobat untuk menjadi dewasa. Haleluya. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi orang yang segambar dengan Tuhan, orang yang berkuasa dan orang yang memenuhi bumi ini. Dan itu hanya bisa untuk orang-orang yang dewasa rohani. Bagaimana mungkin punya anak rohani kalau tidak dewasa rohani? Hanya orang dewasa rohani kan bisa punya anak. Haleluya. Dari hari ini saya lemparkan kepada saudara, saya sampaikan firman Tuhan ini. Marilah kita semua bertumbuh dewasa. Tidak akan sempat satu malam ini, bahkan sebulan ini pun tidak. Itu kita belajar dari seumur hidup. Halo, langsung diam tadi. Seumur hidup. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Nanti sesudah kami pergi, saudara bisa belajar terus. Sebenarnya seluruh kita harus pelajari, tapi setidaknya firman Tuhan ini bisa bersama-sama saudara belajar bahwa pimpinan ibu gembala dan hamba-hamba Tuhan lainnya, supaya saudara perhatikan firman Tuhan ini. Tidak akan sempat seluruhnya saya sampaikan. Tadi saya bertanya kepada Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Ya, saya tidak punya cetakan atau apapun saudaraku ya untuk ini kemari. Lalu saya pikir kalau ada dalam kita, saudara bisa baca ini. Saudara bisa pegang ini dan seterusnya dan mulai belajar ini sampai kita bertumbuh tiap hari lebih dewasa, lebih manusia baru, lebih menjadi seperti Yesus. Sayang, Tuhan Yesus kapan saja bisa datang. Ya, tadi ada bom di Medan ya. Dia bilang pada zaman ada banyak itu, ya yang membuat orang takut. Ya, banyak orang takut bukan karena apa, mati ketakutan. Akhir zaman, dengan berita aja sudah ketakutan, shock. Nah itulah dia. Gempa saudaraku, kami baru dari Ambon, begitu kami pergi gempa di sana.
Lalu saya telepon hamba Tuhan di sana, saya katakan bantulah saudara baru datang. Lalu mereka pulang, saudara barusan waktu kita KKR dan SMS-nya, kami sudah pergi ke pulau ini, kami sudah begini dan begitu. Saya bersyukur mereka itu ikut menolong. Seperti Matius 25, kalau ada yang telanjang, kalau ada yang dalam penjara, kalau ada yang sakit, kita harus pergi menolong. Saya bersyukur. Tapi tadi pagi datang lagi di TV, ada lagi gempa di Pulau Seram. Gereja kita di Pulau Ambon, dekatnya itu ada Pulau Seram, ada lagi Pulau Bulu, banyak lagi pulau lain, penuh pulau-pulau. Saudara kalau digerakkan Tuhan, pergilah ke sana jadi hamba Tuhan. Banyak sekali jiwa-jiwa, banyak sekali pulau-pulau. Ya, tadi orang mana hamba Tuhan ini berperahu-perahu saudaraku ke pulau mana saja. Ya, itu pun sudah ada yang goncang-goncang saudaraku. Kalau di sana saudaraku, saudara pulau. Kasihan saudaraku, beritakanlah Injil kepada mereka. Nah, itu lagi yang saudaraku, pada akhir zaman saudaraku akan ada berita-berita seperti ini. Tuhan Yesus datang kapan saja. Ya. Dan kalau Tuhan Yesus masih lambat datang, saya dan saudara pasti mati. Tidak ada kita yang tidak mati. Seluruh manusia ini, itulah satu kepastian yang tidak bisa. Syukurlah Tuhan tidak menentukan kapan kita mati. Seperti orang yang dihukum mati itu. Ya, kalau misalnya dikatakannya tanggal 30 Januari 2020 kok mati, mungkin ada orang-orang nakal, dia main-main dulu, nanti tanggal 30 baru dia sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak, kita harus selalu berjaga-jaga. Setiap saat kita bisa mati, setiap saat kita bisa pulang ke surga karena Yesus datang. Itu sebabnya mari bersungguh-sungguhan.